You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Malam hari ini kita sama-sama akan melihat satu bagian yang juga sebenarnya cukup panjang. Saya mungkin tidak akan membacakan semua atau mengajak kita membaca semua. Jadi mohon teman-teman nanti bisa membacanya secara lengkap. Nanti saya akan kasih outline-nya saja dan beberapa ayat yang saya coba perhatikan. Karena kita adalah para pemimpin atau guru sekolah minggu yang akan mengajar. Jadi ini adalah persiapan pengajar. Jadi tidak semua hal yang saya sampaikan harus disampaikan kepada anak. Karena mungkin kita akan gali latar belakang dan beberapa hal teknis, tetapi kepada anak-anak kita stick kepada tujuan yang lebih sederhana, dan ini bisa menolong mereka memahami. Boleh diupdate lagi anak kelas berapa ya yang biasanya, atau ini Koko Cicinya ngajar kelas berapa saja? Seluruh kelas kan? Seluruh kelas, dari kelas kecil sampai kelas besar. Kelas besarnya kelas? Pak Alex, kelas besar mulai 1, 2, 3 sampai para remaja 7, 8. Oh oke. Berarti sampai SMP ya? Ya, SMP kelas 1 kelas 2. Iya, SMP kelas 1 kelas 2. Jadi tetap kita harus bisa mengajak juga mereka berpikir dalam usia mereka. Saya mungkin hanya bisa kasih beberapa masukan, tapi nanti teman-teman yang akan bisa lebih kenal anaknya, apakah mereka orang yang suka diskusi, ataukah mereka mungkin yang lebih senang untuk bercerita. Jadi kita yang paling tahu. Kita lihat sebentar materinya. Jadi saya dapat info ini ya. Kita akan belajar tentang 10 perintah Allah. Dan bagian saya malam ini sebenarnya hanyalah pengantar ya. Jadi pelajaran 1 itu berbicara tentang konteks bagaimana perintah Allah itu diberikan. Lalu nanti kemudian setiap bagian nanti akan dipelajari secara lebih mendalam dari minggu ke minggu, sambil nanti ada rangkuman ya di pelajaran yang keempat. Lalu kemudian nanti pelajaran yang kelima ya. Habis pelajaran kelima, keenamnya review. Karena itu satu bagian, lalu nanti kita masuk lagi ke relasi dengan sesama. Nah, saya mungkin ingin mengajak kita sebagai kakak-kakak yang melayani untuk berpikir sebentar begitu ya. Bayangkan ya, seandainya ada orang tua yang membesarkan anaknya tanpa aturan dan memperbolehkan semua hal yang anaknya ingin lakukan. Bayangkan dari kecil nggak ada aturan gitu ya. Mau tidur siang, nggak tidur siang silahkan. Mau main pisau silahkan gitu ya. Kira-kira kalau ada orang tua semacam ini, apakah ini kita kategorikan orang tua yang mengasihi atau tidak mengasihi? Nah, saya pikir jawaban sederhananya adalah pasti itu orang tua yang tidak mengasihi kalau tidak punya aturan begitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain, terlalu banyak aturan juga menjadikan anak-anak merasa terkekang dan mungkin juga akan merasa tidak dikasihi. Jadi ini unik sebenarnya ya. Karena di satu sisi yang memberi aturan demi bisa mengasihi, tetapi yang dikasih aturan bisa jadi melihat saya tidak dikasihi dengan begitu banyak hal yang diatur. Nah, jadi seiring dengan bertambahnya usia anak-anak, saya pikir mereka pun bisa membayangkan, saya pikir ya, apa artinya dikasihi. Jadi mungkin ini pertanyaan yang mungkin juga Koko Cici bisa tanyakan atau bisa modifikasi, tapi intinya mengkaitkan dengan tujuan dari bab atau pembelajaran pertama ya. Saya dapat 3 tujuan ini. Anak-anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan 10 perintah untuk menjaga anak-anak yang dikasihinya. Lalu yang kedua, nah tentu anak-anak bersyukur karena Tuhan mengasihinya. Dan anak-anak mau mengasihi Tuhan dengan mentaati 10 perintahnya. Jadi kerinduan kita tentunya ya,
ketaatan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sukacita. Nah, jadi itu yang saya pikir kita perlu sama-sama pahami dan pelajari. Memang seringkali di usia-usia anak dan remaja, aturan itu justru membuat mereka merasa tidak dikasihi. Tetapi kita mau mengajak mereka melihat sisi yang lain. Justru karena Tuhan mengasihi, Tuhan mengatur kehidupan, memberikan perintah. Bahkan perintahnya itu begitu unik, mengatur relasi. Pertama, relasi dengan Allah. Dan yang kedua, relasi dengan sesama. Jadi kalau mereka mau menikmati hidup yang bahagia, ya caranya adalah mentaati 10 perintah Allah secara khusus, begitu ya. Nah, jadi kita akan fokus kepada hal itu. Tekadku yang saya dapat ini kan bicara aku dan keluargaku memegang perintah Tuhan. Jadi juga kita bisa mengarahkan untuk orang tua, kalau Koko Cici punya hubungan dengan orang tua, untuk misalnya mengingatkan anak, mengecek anaknya, dan termasuk juga menolong anak-anak menghafal ayat ya, yang menjadi ayat hafalan dari pertemuan kali ini. Ini dua bagian, dua pasal yang cukup panjang. Kalau lihat nanti di Ulangan pasal yang kelimanya itu sampai 33 ayat. Ulangan pasal 6-nya sampai 25 ayat. Nah, tetapi ini apa? Kalau kita perhatikan sebentar, kenapa ada 10 perintah Allah di kitab Ulangan? Padahal pertama kali konteksnya itu muncul di dalam kitab Keluaran. Nah, jadi menarik untuk memperhatikan kenapa namanya juga kitab Ulangan. Karena ternyata itu kesempatan Musa mengulang lagi apa yang menjadi hukum Allah. Makanya kalau kita perhatikan, Allah memberikan hukumnya kepada Musa di dalam kitab Keluaran. Sampai nanti kita lihat juga kitab Imamat, begitu ya. Tetapi kemudian Musa mengulang itu lagi. Nah, menarik untuk memperhatikannya. Ini kalau kita bandingkan. Jadi 10 perintah Allah itu pertama kali di Keluaran 20. Nah, di Ulangan 6 ini, 5-6 ini muncul lagi. Nah, ini adalah Musa menyampaikan kembali hukum Allah kepada umat Israel. Mereka saat itu ada di Moab, di dataran tinggi Moab, tepat di seberang sungai Yordan, di dekat tanah Kanaan. Jadi ternyata ini jaraknya 40 tahun setelah peristiwa di Gunung Sinai yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 20. Jadi ternyata kan kalau kita perhatikan, Allah memberikan hukum itu pada kitab Keluaran, tetapi kemudian generasinya berganti. Nah, Musa yang masih memimpin mereka, masih ingat ya, 40 tahun mereka ada di padang gurun. Nah, pada waktu Musa menyampaikan hukum di Gunung Sinai, Keluaran 20, pendengarnya adalah generasi Israel yang keluar dari Mesir. Namun saat Musa menyampaikan kembali hukum ini di Moab, itu di kitab Ulangan 5-6, sebagian besar dari pendengar asli yang mendengar langsung di Keluaran 20 di Sinai itu telah meninggal. Karena mengembara di padang gurun selama 40 tahun dan generasi baru yang tidak mengalami peristiwa Sinai secara langsung, itulah yang menjadi pendengar dari Ulangan pasal 5 sampai Ulangan pasal yang ke-6. Jadi sekali lagi ini pengetahuan dasar Alkitab lah ya buat Koko Cici yang mengajar bahwa memang ini dua bagian yang disampaikan ulang dengan konteks lokasi yang berbeda dan juga pendengar yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita mau zoom sedikit, lokasi ketika Musa menyampaikan kembali hukum ini berbeda. Karena di Keluaran 20, itu terjadi di Gunung Sinai. Itu di semenanjung Sinai. Sementara di Ulangan
5 sampai 6 itu terjadi di Moab. Waktu sudah mau masuk tanah Kanaan. Musa itu kayak ngulangin lagi kepada generasi baru, dikatekisasi ulang sebelum Musa meninggal, dan mereka kemudian menyeberang sungai Yordan masuk bersama Yosua pada waktu itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Perbedaan waktu dan pendengar ini menunjukkan pentingnya penyampaian kembali hukum-hukum tersebut untuk mempersiapkan generasi baru Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi kalau kita zoom sedikit petanya, teman-teman bisa lihat ya. Itu nomor 2 itu Gunung Sinai. Jadi memang kalau kita perhatikan peta saja, kalau sekarang kita ikut tur Israel juga gitu ya, dari Mesir ke Kanaan itu mah jalan kaki sebulan nyampe. Ya, dari Egypt menuju Canaan itu yang di samping ya, Laut Mati itu kan cuma ya kalau jalan kaki waktu itu dengan kondisi segala macam 40 hari mah seharusnya sudah sampai. Tapi Israel mengembara selama 40 tahun. Karena Tuhan marah kepada generasi itu sehingga harus mati semua generasi itu. Nah, ditunggulah 40 tahun mati semua. Jadi yang masuk tanah Kanaan itu generasi baru. Jadi lihat nomor 2 ini Sinai, terima hukum. Lalu mereka tuh nyebrangnya ini di dataran tinggi Moab nih. Nah, dari Moab itu kan bisa kelihatan ya. Ini di sebelah sini kan sungai Yordan. Bisa kelihatan di seberang itu ya, tanah yang berlimpah susu dan madu ya. Karena ini Kanaannya yang warna agak orange ini ya, agak merah gini ya. Ini Kanaan. Nah, jadi ini jadi menarik untuk kita perhatikan ya. Jadi Musa sedang mengkatekisasi ulang, kalau saya pakai istilah itu, kepada generasi baru dari umat Allah. Maka waktu perhatikan, saya kutip beberapa ayat ya, Ulangan pasal yang ke-5. Perhatikan, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Perhatikan tujuannya. Supaya waktu mereka sudah dengar, kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi tujuannya bukan cuma tahu banyak, tetapi itu nyata dalam kehidupan. Lalu Musa cerita ya, dia cerita sejarah ya. Tuhan, nah kalau perhatikan Tuhan huruf besar semua itu, Tuhan itu namanya Allah Israel, Yahweh. Jadi Tuhan Allah Israel. Jadi dulu semua Allah semua Allah itu kan punya nama. Allahnya Mesir misalnya Ra atau Dewa Ra gitu ya. Nah, jadi Allahnya Israel namanya Yahweh. Nah, itu diterjemahkan Tuhan besar semua. Jadi Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Nah, perhatikan ini ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Mungkin kan pada mikir, itu mah punya papa mama saya di atas begitu ya. Makanya Musa mengingatkan, tetapi dengan kita. Siapa kita? Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Jadi ini seperti pembaharuan covenant ya. Bahwa ini bukan hanya old law yang berlaku hanya untuk generasi sebelumnya, tetapi Tuhan mengikat perjanjian dengan orang yang hidup. Sama lah ya kalau kita transaksi hukum, begitu sudah meninggal nggak ada hubungannya lagi gitu ya, tinggal urus ahli waris. Nah, tetapi ini mengikat kepada semua yang masih hidup. Makanya ayat 4 dikatakan, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka kamu, berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Ya, aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Jadi Musa seperti menceritakan ulang. Jangan kamu pikir I made up the story. Kan kamu yang gak mau naik gitu ya, atau kamu yang tidak tahan melihat kekudusan Allah, sehingga Musa lah yang akhirnya berdiri di antara Tuhan
dengan umat. Nah, latar belakang seperti ini sih mungkin tidak akan sanggup juga kita sampaikan ke anak-anak, tapi buat kita yang mengajar, kita tahu ya bahwa ini pembaharuan lagi, sehingga kalau kelasnya sudah cukup besar, mungkin mereka ada yang kritis, kok 2 kali, apa bedanya di Keluaran sama di Ulangan? Nah, kita bisa menjelaskan. Nah, kalau kita lihat secara umum saja, maka Ulangan 5 ini bisa dibagi 2 bagian besar saja ya. Pertama, pendahuluan dan pengulangan 10 hukum Taurat. Jadi kita ingat Musa panggil semua orang Israel untuk mendengarkan hukum dan belajar menaatinya. Itu ayat 1-3. Mulai ayat 4 sampai ke bawah, itu adalah pengulangan 10 hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai. Walaupun konteksnya mereka ada di dataran Moab. Lalu penekanannya pada hubungan langsung antara Tuhan dan Israel tanpa perantara. Sebenarnya ini jadi menarik ya. Karena kalau kita pelajari prinsip regenerasi, ternyata Musa tidak, ya dulu memang Tuhan bicara lewat Musa. Tapi kayak Musa bilang ya, sekarang ini hubungan kamu sama Tuhan, begitu ya. Nah, yang kedua, Musa mencatat atau Kitab Ulangan mencatat reaksi bangsa Israel terhadap penampakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat rasa takut dan kagum bangsa Israel terhadap kehadiran Tuhan, lalu kemudian permintaan mereka agar Musa menjadi perantara antara mereka dan Tuhan menyetujui permintaan ini dan meminta Musa untuk menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel. Jadi sebenarnya Musa sedang menceritakan kronologis kenapa begitu ya, melalui kehidupan Musa lah menjadi perantara. Ingat, Musa di sini sudah mendekati 120 tahun. Karena kita ingat, sebelum itu Musa tidak diperkenankan masuk Kanaan, maka dia hanya bisa lihat dari jauh. Tapi menarik sekali, Musa seperti mengkatekisasi ulang satu generasi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, untuk menyiapkan, karena mereka adalah generasi perjanjian. Nah, di pasal yang ke-6 ini seperti ada, ya karena ini kan semua kalimat langsung begitu ya dari Musa ya. Nah, saya kutip nih pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3-nya saja. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Memang Musa bilang aku yang ngajar, tapi atas perintah Tuhan, Yahweh Allahmu. Untuk apa? Nah, perhatikan, untuk dilakukan. Nah, memang menarik kalau perhatikan, ini untuk dilakukan di mana? Sebenarnya konteksnya itu di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi sebenarnya unik juga ya. Sudah ada law-nya, tapi belum ada teritorialnya. Bayangkan mereka udah terima law ini 40 years before. Untuk diterapkan jadi undang-undang masuk di Kanaan. Sehingga memang ada yang berkata bahwa sebenarnya mereka, waktu mereka praktis hal ini di padang gurun ya, mereka belum begitu sebenarnya penggunaannya. Tapi ya mereka sudah praktis pasti di dalam perjalanan 40 tahun teman-teman dia sudah ambil ini ya. Nah, makanya untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan untuk mendudukinya, supaya, perhatikan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi memang konteks waktu itu ya, panjang umur dikaitkan dengan berkat Tuhan. Nah, panjang umur itu apa? Ya, konteksnya waktu itu orang sering perang, sering susah makanan. Maka berkat Tuhan nyata dengan hasil panen. Berkat Tuhan nyata dengan keamanan teritorial, sehingga umurnya jadi panjang. Jadi kadang-kadang kalau kayak sekarang kita gitu ya, ambil ayat ini supaya panjang umurmu, tapi kita nggak ngerti konteksnya. Jadi seolah-olah kita klaim janji yang kaitannya sebenarnya sama kita tuh agak sedikit beda konteks lah ya.
Jadi supaya panjang umurmu, waktu kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Itu kaitannya sebenarnya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan secara pangan dan juga keamanan. Ayat 3. Maka dengarlah hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya membayangkan ini adalah karena yang Tuhan matikan semua itu tuh yang di atas umur 17 tahun kalau nggak salah ingat ya. Maka ini berarti ada mungkin yang 17 waktu dia keluar dari Mesir, tetapi banyak generasi yang lahirnya di padang gurun. Jadi kita bisa membayangkan mereka menerima ini. Dulu Musa menerima dari Allah, memberitahukan kepada nenek moyang mereka, orang tua, kakek nenek. Sekarang dilakukan, dikasih tahu kepada mereka. Nah, ini 1-3 ini kita bisa lihat ya. Ini seperti Musa mengulangi pentingnya mematuhi perintah Tuhan untuk kesejahteraan dan panjang umur di tanah yang akan mereka masuki. Nah, lalu ayat 4. Nah, ini sebenarnya jadi menarik kalau kita mau membahas. Karena ini terkait juga dengan tujuan ya. Tujuan dari pembahasan kita kepada anak-anak. Supaya mereka juga memahami bahwa perintah itu juga harus terus sebenarnya sampai kepada mereka dari orang tua juga. Termasuk dari gereja, dari guru-guru kepada mereka. Shema namanya, kalau kita lihat Shema itu seperti sebuah pengakuan iman orang Yahudi. Pengakuan iman orang Yahudi, Shema Israel itu adalah terkait dengan Allah itu Esa. Ya. Jadi memang pengakuan monoteisme. Menarik sekali kalau memperhatikan konteks, karena zaman itu semuanya menyembah banyak dewa, politeis. Maka dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu cuma satu, kira-kira begitu ya. Nah, itu langsung seperti menjadikan Israel itu pengakuannya berbeda dengan semua bangsa yang punya banyak Allah. Nah, sehingga perintah untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Shema ini sama kayak kita di gereja ya, ada pengakuan iman rasuli yang kita terus sebutkan setiap hari Minggu. Itu harus mereka ingat terus dan harus mereka ajarkan kepada anak-anak dan berbicara tentangnya. Dan di mana? Di dalam keseharian. Nah, saya kutip ayatnya ya. Nah ini, dengarlah hai Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu cuma satu maksudnya ya. Jadi bukan ada Allah lain. Bangsa-bangsa lain itu politeis. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, jadi bayangkan pasal 5 mengulang 10 hukum Taurat. 10 hukum. Nah, pasal yang ke-6 menekankan tentang siapa Allah yang sebenarnya memberikan hukum itu. Dan Musa menekankan bahwa ada kewajiban yang harus mereka perhatikan. Lihat ayat 7-nya ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sampai segitunya ya. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi mengingat itu, aktivitas mengingat itu yang Tuhan bilang adalah melalui mengajarkan, terus membicarakan hal itu, mengulangnya, bahkan menggunakan berbagai simbol untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Nah, ini bagusnya sih buat orang tua ya. Harusnya papa mamanya nih dikasih ini anaknya diajarin hukumnya, papa mamanya diajarin bagian ininya ya. Pasal 6-nya ini sebenarnya
orang tua. Dan perhatikan kalau lihat konteksnya, ini sebenarnya laki-laki. Kadang-kadang sekarang suka suka kayak subkon ya. Ya udahlah, papanya berdoa nggak bisa, baca Alkitab nggak suka, ya udah mama, urusan mama gitu ya. Ini sebenarnya kan harusnya ayahnya ini ayah ini. Jadi memang itu bagian yang penting ya, bukan orang tua, bukan cuma satu yang berperan bagi kerohanian anak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting istri gua rajin berdoa lah, anak-anak sama istri. Tidak, kita harus mendorong bahwa teladan iman juga dari orang tua, dari ayah begitu ya. Nah, orang Israel itu sampai take very serious ayat 8. Ayat 8 itu misalnya mereka mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu. Kalau orang Islam mau sholat, ada sajadah misalnya gitu ya. Yang cewek pakai mukena. Nah, kalau orang Yahudi mau doa, mereka melakukan ayat 8 ini ya. Makanya kalau teman-teman mungkin pergi jalan-jalan ke Israel itu, kita menemukan orang-orang yang berdoa dengan menggunakan filakteris namanya. Kayak apa filakteris? Nah, ini filakteris. Jadi ada satu kotak kecil ditaruh di atas, di dahi. Mereka benar-benar ambil ini ya, nih. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah menjadi lambang di dahimu. Mereka ambil filakteris itu. Nah, di dalam filakteris ini ada, ini boxnya ya. Nah, di boxnya itu satu diikat kepala, satu diikat ke tangan. Dan di dalamnya mereka ada gulungan kertas yang berisi Ulangan pasal 6, ayat 4. Jadi, 2 small leather boxes contains verses from the first book of the Bible. Boxes are attached to leather straps. One tied to arm, the other placed on head. Nah, ini pengetahuan aja begitu ya. Jadi orang Yahudi itu berdoanya begitu. Nah, dia berdoa pagi, malam begitu. Sehingga kita ketemu ini bukan cuman bohong-bohongan ya. Ini tentara Yahudinya, ini kalau berdoa begitu. Perhatikan lilitan tangannya. Nah, itu rabi juga pakai filakteris. Namanya filakteris. Oke. Nah, jadi memang saya juga bingung yang mau diajarin banyak banget gitu ya. Lebih baik kepada 10 perintah Allah, kita fokus kepada kenapa Tuhan kasih 10 perintah Allah. Untuk menyayangi kita, untuk menjaga kita. Nah, itu yang saya harap anak-anak ketemu ya. Ini persiapan buat kakak-kakaknya. Nah, ayat 10 sampai 19 sebenarnya ini peringatan terhadap kesombongan dan lupa diri. Jadi kalau sudah diingatkan, manusia itu penyakit paling besarnya lupa ya. Makanya Tuhan tuh beberapa kali kalau teman-teman lihat di Alkitab tuh ingatlah, ingatlah, ingatlah. Bukan karena kita nggak tahu, tapi salah satunya karena kita suka lupa. Apalagi ketika mulai menikmati kemakmuran di tanah. Jadi kayak Tuhan udah siapin sebuah bangsa, waktu kamu masuk ke tempatmu tuh nyaman loh. Sehingga law ini udah mereka udah tahu, tapi jangan sampai nanti waktu masuk kamu jadi lupa hukum. Nah, pentingnya mengingat Tuhan dan setia kepada perintahnya. Nah, nanti terakhir ayat 20-25, pentingnya mengingat perbuatan Tuhan. Arahan untuk menjawab pertanyaan anak-anak tentang arti hukum dan perintah Tuhan. Jadi, nanti kan Tuhan bilang gini, nanti kalau anak-anakmu tanya. Nah, nanti, sorry saya nggak tulis ayatnya, tapi nanti kalau teman-teman perhatikan mulai dari ayat 20 itu ya. Nanti kalau anak-anak tanya, kamu harus bilang, ini adalah Tuhan yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Penekanan pada sejarah perjanjian Tuhan dengan Israel. Dan ceritakan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Karena Tuhan sudah begitu baik keluarin kita dari Mesir, maka sekarang taat. Jadi itu respon karena kita taat bukan sebagai syarat supaya kita dapat sesuatu, tapi karena kita udah dapat, kita udah dikeluarin dari Mesir. Makanya kalau ada yang bilang perjanjian lama tidak mengajarkan anugerah, kayaknya kita selamat karena perbuatan baik, sebenarnya tidak. Perhatikan di setiap hukum Taurat, khususnya di Keluaran dan Ulangan ini, di Keluaran lebih jelas, akulah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu, jangan ada padamu Allah lain. Jadi bukan tiba-tiba jangan ada padamu Allah lain. Tapi Tuhan kasih tahu, kamu tuh sudah aku tebus loh. Kamu udah dapat anugerah. Karena itu, nah baru muncul hal-hal seperti itu. Dan ini penutupnya ya. Kalau kita lihat ini penutup dari
Ulangan pasal 6. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita. Nah, perhatikan tuh, untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut kepada akan Tuhan. Jadi kalau perhatikan, bukan hanya takut sama hukumnya, tapi takutlah kepada Sang Pemberi hukum. Makanya tadi di awal saya bilang, ini bicara relasi. Kalau ada relasi, ketaatan itu sukacita harusnya. Misalnya ya, orang tua kepada anak. Itu kan kalau saya taat kan ada relasi. Relasi di mana saya tahu nih, papa saya, mama saya pasti sayang sama saya. Nah, jadi itu ditekankan ya. Bukan cuma perintahnya, tapi lihat pribadi di balik perintah itu. Dan lihat tujuannya. Tujuannya bukan untuk sang pemberi perintah. Bukan supaya Tuhan senang, wah nanti Tuhan senang kalau kita taat, kalau dia Tuhan yang senang dipuji-puji. Tidak. Tetapi supaya senantiasa baik keadaan kita. Jadi gunanya hukum itu bukan buat Tuhan, buat kita. Supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan setiap segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, jadi ini pengantar yang baik untuk kita bisa akhirnya nanti melihat 10 perintah, membayangkannya di 2 loh batu. Maka apa tujuan Allah memberikan 10 perintah? Yaitu supaya jadi pedoman, membimbing kehidupan manusia agar hidup sesuai kehendak Allah. Menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan Allah serta sesama. Terakhir, memelihara ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Nanti kita akan pelajari dalam minggu-minggu ke depan. 4 hukum pertama saya lihat dipelajari dulu, terus nanti ada review. Nanti kalau teman-teman lihat tadi di pembelajarannya, ini pengantar, lalu kemudian masuk hukum 1, hukum 2, hukum 3, hukum 4, break dulu, review. Karena itu semua hubungan kasih kepada Allah. Dan perintah 5-10, 6 perintah itu kasih kepada sesama. Nah, jadi dari semua hal yang disampaikan ini, mungkin karena kita akan mendalami setiap hukum itu nantinya, maka saya berpikir kita memberikan pengantar kepada anak-anak mengapa Tuhan kasih hukum, kenapa hukum itu diberikan kepada kita. Nah, beberapa ide saja. Ini kalau mungkin teman-teman yang lebih tahu kondisi kelasnya ya. Tapi saya tadi mikir-mikir gitu, apa ya, kita bisa aja kalau anaknya udah lumayan dewasa, tanya kepada anak-anak dalam diskusi ya, hukum atau peraturan apa saja yang harus kamu patuhi di rumah misalnya. Apa nih, ya, misalnya nggak boleh isengin adik misalnya gitu ya, atau nggak main HP cuman dibatesin berapa menit misalnya. Itu kan hukum aturan ya. Nah, terus hukum mana yang paling kamu nggak suka? Kita bisa tanya sama anak-anak begitu ya. Nanti atau di sekolah, yang mana yang kamu paling nggak suka? Lalu kenapa? Jadi kita bisa ajak mereka berpikir. Sampai akhirnya mereka juga mudah-mudahan gitu ya, menikmati atau merasakan, iya ya sebenarnya kenapa sih nggak boleh main HP hari biasa, main HP boleh 3 jam begitu kalau hari sekolah misalnya. Ajak mereka untuk berpikir bahwa oh iya ya, itu bikin saya nggak fokus belajar gitu ya. Mengapa hal ini penting? Jadi apa tujuannya aturan itu diberikan? Nanti kalau misalnya siapa sih yang ngasih aturan di rumah? Papa atau mama misalnya. Kira-kira mereka sayang nggak sama kita ya. Jadi kita bisa melit mereka dari apa yang mereka, ketimbang kita ngajarin, kita coba ajak mereka berpikir sehingga mereka lebih kritis menilai hukum-hukum. Ini bisa kita lakukan. Kalau kelasnya lebih besar sedikit, nggak agak susah ngomong gitu ya, bilang aja tolong lengkapi kalimat berikut. Jika tidak ada hukum atau aturan, maka saya akan titik-titik-titik, atau maka keluargaku akan titik-titik, maka masyarakat akan apa. Misalnya itu kemudian dari jawaban mereka, misalnya kita ajak mereka, yuk coba diskusi sama teman di sebelahmu, coba ngobrol atau apa ya. Nanti teman-teman yang paling tahu kondisi kelasnya
Dan ayat hafalannya ini yang harus kita ingat juga. Jadi ini seperti jangan cuman ajak mereka hafal ayat, kalau bisa kita ajak mereka mengerti ayat yang dihafal. Jadi di sini segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Jadi segala jalan Tuhan sebenarnya ini ya, hal-hal yang Tuhan berikan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, kiranya pembahasan ini menolong teman-teman untuk bisa punya wawasan, dan nanti kita bisa sederhanakan ya apa yang paling pas dengan konteks yang kita mau sampaikan dari tujuan yang diberikan untuk mempelajari hukum-hukum ke depannya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Silahkan kalau mungkin ada yang mau berinteraksi, tanya jawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Alex buat penjelasannya. Saya kira sangat bermanfaat buat kita, terutama saya juga baru sadar ada time gap dan generation gap antara keluaran 20 dan ulangan 5, ulangan 6. Dan menurut saya ini sangat bagus untuk kita bisa ajarkan dan bahas bersama adik-adik sebelum memasuki step by step atau poin-poin 10 perintah Allah. Tadi misalnya kalau untuk kelas besar, menurut saya tadi ice breaking-nya udah sangat pas ya, tinggal kita bisa lebih kreatif, karena anak-anak tuh biasanya lebih senang ajak ngomong, Bang. Oh, betul ya. Mereka ada yang suka share, ya, ada yang suka menulis, ada yang suka angkat tangan dan lain-lain. Dan tadi poin-poin yang ditanyakan itu cukup jelas dan cukup gampang untuk dijawab ya. Kemudian mungkin di kelas besar saya akan coba mengundang mereka untuk melihat konteks zaman itu ya, waktu keluar dari Mesir, usia 40 hari, ternyata 40 tahun, kenapa, dan pas di tanah Moab, sebelum masuk ke tanah perjanjian, ini loh peraturan untuk kamu para parents, terutama ayah, dan melihat parents itu ternyata kelihatannya masih young parents ya, Pak Alex, karena kan generasi lama semua mati terbunuh ya. Iya. Jadi mungkin usianya baru 40 ya. Iya. Sekitar 40 ya, maksimum bisa dibilang yang parents, yang mothers, yang fathers. Jadi itu yang mereka perlu benar-benar tanamkan ke anak mereka, ya kan, sebelum masuk nanti ke tanah perjanjian yang luar biasa kaya susu dan madunya. Terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Pokok cici lain, apabila ada pertanyaan silakan. Mau nanya tapi mungkin agak keluar konteks, boleh nggak? Oh iya, boleh. Ini pada suatu ketika itu anak saya yang gede, Erlino, umurnya 8 tahunan lah gitu. Pas lagi belajar, memang dia udah belajar 10 perintah ini kan udah dari early age-nya dia kan, mungkin tahun lalu lah gitu lah dia udah belajarin itu. Nah, terus dia tanya, Mami, berarti ya orang yang beragama Buddha itu, yang banyak dewa-dewanya itu salah dong Mami, gak boleh dong, itu dosa kan Mami, katanya. Iya. Jawabnya apa waktu itu? Saya harus Pancasila atau GKI atau saya bingung nih. Sempet jawab apa? Sempet jawab apa waktu itu? Saya waktu itu menjawabnya begini, kamu tahu itu dosa karena kamu orang Kristen. Jadi di dunia ini tuh jalurnya kan banyak, tapi pada saat kamu memandangnya, kamu pakai kacamata Kristen gitu loh. Yang kita percaya itu kan Allah itu satu dalam bentuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tapi Allahnya kan sebenarnya satu. Tapi kita kenal sosoknya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Tapi misalkan gini, tapi ada orang lain juga yang tidak di jalur yang ini gitu. Seperti di Indonesia kita mengakui ada 6 agama. Ya kan, ada Buddha, Hindu, dan berbagai macamnya. Dan mereka di koridornya masing-masing. Jadi, dan kita pun tidak belajar agama mereka. Kan maksudnya kita nggak mendalami jalannya itu. Jadi, kita tidak bisa menghakimi pakai kacamata kita yang Kristen. Kita bilang, kamu salah nih. Gitu kan. Tuhan juga tidak mengajarkan untuk kita menghakimi orang lain. Tapi, kalau orang Kristen yang menyembah banyak Allah itu dosa, itu benar. Karena kan sebenarnya dia itu Kristen gitu kan. Harusnya kan nggak gitu. Allah sudah kasih perintahnya tuh ini udah paten lah gitu. Begitu saya kasih jawaban. Jadi kalau kita merasa nih kita terima kasih karunia Yesus gitu, kita perlindungan dapat apa. Nah, kita kan tidak tahu, bisa jadi orang yang beragama Buddha atau Islam atau yang lainnya itu dia tanda kutip dapat hidayah di jalannya dia gitu. Kan kita nggak bisa judge mereka dong, lu salah ini. Gitu. Ya, itu kan dalam Pancasila juga tidak begitu ya. Kamu lihat Pancasila kan begini-begini ya gitu. Pengalihan. Nah, ini menarik ya untuk kita diskusikan, karena apakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya itu hanya buat orang Kristen? Oh, karena dia Kristen ya Juru Selamatnya Yesus. Kalau dia mungkin agama lain, Juru Selamatnya lain begitu. Berarti ada banyak dong jalan keselamatan. Nah, itu yang saya pikir kita mesti tempatkan dalam koridor yang pas, bahwa kekristenan percaya hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Bagaimana dengan kepercayaan yang lain? Makanya kalau kita menghayati, kita tidak sedang menghakimi. Tetapi kalau kita ditanya, sebenarnya keyakinan kita, jadi saya pikir juga jangan salah menjawab ya, dalam arti jadi blur gitu. Keyakinan kita Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi itu tidak membuat kita merasa arogan, lebih sombong dari yang lain. Tetapi justru di titik itulah kita merindukan ya, membagikan berita Injil kalau kita punya kesempatan kepada mereka. Ini bukan kristenisasi, tetapi panggilan gereja memberitakan Injil. Apa itu Injil? Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kita merasa Yesus bukan jalan keselamatan, saya pikir kita akan berhenti jadi gereja, nggak usah eksis dong. Ya udah, agamamu. Tetapi ini bicara tentang tanpa Kristus mereka binasa. Nah, memang kepada anak-anak kita harus ajarkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi Tuhan yang mengasihi semua orang itu memberikan anaknya buat kita, Yesus Kristus, supaya kita bisa datang kepada Dia. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita seharusnya bisa menolong anak-anak kita ya. Maksudnya ini bukan cuma anak pribadi ya, anak sendiri, tapi juga anak-anak murid kita, bahwa bagaimana mereka bisa melihat orang lain itu dengan belas kasihan. Dengan belas kasihan, dengan pengertian bahwa dia tidak kompromi bahwa ada banyak jalan, tapi dia juga tidak jadi arogan. Wah, saya dong sudah sama Yesus gitu ya. Nah, jadi memang ini penting, seiring dengan dia bertumbuh, dia akan menemukan Yesus itu satu-satunya, tapi dia tidak jadi orang yang eksklusif. Tapi ini kalau bahasa-bahasa kita sekarang, dia jadi orang yang inklusif. Saya bisa bergaul sama siapa aja, tetapi keyakinan saya cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Saya tidak mau menghakimi, tapi yang saya tahu hanya Yesus jalan keselamatan kepada Bapa. Terus kalau yang lain nggak percaya Yesus, berarti nggak sampai dong kepada Bapa. Ya, kesimpulannya begitu. Tetapi saya tidak sedang menghakimi kamu untuk kemudian menjadi orang, wah lu neraka. Itu perjalanan iman setiap orang tuh belum selesai. Apapun agama dia ya.
Karena itulah kita memberitakan Injil, supaya ketika kita beritakan Injil, Roh Kudus bekerja, Tuhan sanggup membawa orang-orang yang mungkin bahkan di luar pikiran kita untuk datang dan percaya. Jadi memang agak tricky ya menjawabnya, tapi hati-hati jangan akhirnya kita mengkompromikan. Nanti lama-lama anak-anak mikirnya gini, oh ya sudah kan Kristen, nah besok saya mau jadi Islam aja dah. Besok saya mau jadi Buddha aja, kan semua jalan keselamatan. Enggak, kalau cuma satu jalan, makanya kita punya kerinduan memberitakan jalan itu. Kecuali kalau banyak jalan ya kita berhenti penginjilan, tutup aja gereja, kira-kira begitulah. Gimana respon teman-teman yang lain? Mungkin ada penjelasan lain yang mungkin teman-teman pernah berikan yang mungkin bisa lebih menolong, khususnya anak-anak usia begitu ya, bertanya. Silakan ke coach lain, ada yang mau berpendapat atau mau sharing, atau mau share, atau mau ada pertanyaan lain bila masih cukup waktunya. Kelas kecil sudah oke? Ya, saya mau menanyakan justru kalau untuk kelas kecil nih Kak Alex, Iya. ya, agak sulit ya memang ya. Karena maksudnya ini kan awal ya, kita mau menjelaskan bahwa orang-orang Israel ya, anak itu dikasih perintah, kasih 10 perintah. Nah terus udah sampai cuma mungkin sampai situ aja ya kalau di awal ini ya jelaskannya ya. Betul. Lebih kepada siapa yang memberi perintah, dia beri perintah kepada siapa, tujuannya apa. Mungkin itu saja udah cukup. Kalau untuk kelas kecil ya. Karena kalau kita jelaskan masuk ke hukum-hukumnya, nanti terlalu kompleks untuk minggu-minggu depan, nanti bingung mau ngajar apa lagi. Iya. Dan maksudnya kata-kata 10 perintah itu memang kalau kita jawabannya agak sulit ya buat anak-anak kelas kecil ya. Iya. Kelas Tita dan Lita. Mungkin pakai ini kali ya, pakai gerakan-gerakan gitu. Oh iya. Misalnya Tuhan kasih kita perintah untuk apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Gitu aja, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi paling tidak dia punya pemahaman walaupun terbatas, tapi gerakan itu kan bisa membantu ya. 4 hukum pertama dalam relasi dengan Tuhan. Nanti 6 hukum yang lain adalah relasi dengan sesama. Jadi mungkin kita tidak bisa menjelaskan detail atau kompleks, tapi kita bisa kayak mereka udah dapat intinya gitu, kira-kira begitu. Karena sebenarnya kekristenan sederhana ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ayo, gimana mengasihi Tuhan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Terus nanti ingat kuduskan hari Sabat. Gimana mengasihi sesama? Ada siapa di rumah? Ada orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu pelajaran minggu berikutnya. Nah, selanjutnya gimana? Kalau kamu punya barang, orang lain punya barang, boleh nggak? Oh, kamu ambil, jangan mencuri, jangan membunuh. Jadi, jangan cuma ajarin hukumnya, tapi lihat ini terhadap siapa. Itu menolong tuh. Karena manusia itu relasional sih. Makanya dosa itu pun relasional. Saya mengambil barang orang. Saya mengambil nyawanya orang. Saya berzinah dengan istrinya orang atau suaminya orang. Jadi itu hubungannya bukan jangan berzinah. Terus apa berzinah sama tembok gitu. Nah itu logika-logika begitu yang kita harus tolong anak-anak tuh sampai ke intinya ya. Atau kita kasih contoh.
Temenmu punya nih di sekolah, boleh ambil nggak misalnya. Itu yang kayak kita berikan ilustrasi yang mereka bisa pahami. Ya, ya. Oke. Ya, ya. Iya. Iya. Saya nggak tahu apakah ada Terima lagu kasih, ya. Kak. Ada lagu nggak ya kak untuk 10 perintah Allah dihafal gitu? Ada lagunya nggak sih bahasa Indonesia? Enggak kali ya. Kalau kayak Ada murid, ya? murid Yesus kan ada sama Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ketemu. Belum ketemu yang 10 perintah Allah ya. Belum pernah dengar sih. Iya, saya juga belum pernah dengar. Bagus Mesti, juga ya kalau ada yang menciptakan. mesti bikin tuh bener. Memudahkan guru sekolah minggu. Alex bikin lah. Aduh, saya nggak bisa ya. Tapi menarik sih, nanti mungkin perlu dipikirkan. Iya. Oke, terima kasih, Kak Alex. Sama-sama, Pak. Mendengarkan firman-Nya, jiwamu mendapat berkat. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 5 janganlah membunuh. Hidup kita darinya sebagai anugerah firman-Nya mengingatkanmu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 7, pelihara hidup suci. 8, janganlah mencuri. Puaskanlah dirimu dengan yang kau miliki. Bersyukur setiap hari. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. 9, janganlah berdusta. 10, katakanmu kelola dengan sungguh, Tuhan akan memujimu. 10 perintah diberikannya pada Musa, pada kita untuk hidup mengasihinya dan sesama manusia. Wow, Oke. pas banget. Kita bisa pelajari sama-sama ya, sama anak ya. Katanya cukup mudah kata-kata dan nadanya. Dengan demikian, Koko Cici, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup persiapan kita pada malam hari ini. Saya tutup dulu recordingnya. Recording stopped. Kita tolong Ciliani untuk menutup dalam doa. Silakan Ciliani. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persiapan pada malam hari ini yang boleh dibuat oleh Pak Alex, Tuhan. Kiranya mengingatkan kami lagi tentang 10 perintah Allah, Tuhan, yang mengajarkan tentang kasih, baik kasih kepada sesama maupun kasih kepada Allah. Tuhan, kiranya Kau berilah kami semua masing-masing hikmat untuk dapat mengajar adik-adik kami nanti di hari Minggu, Tuhan, dan juga mengingatkan kami untuk tetap setia akan kasih terhadap kasih yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Apa yang Engkau ajarkan kepada kami tidak akan sia-sia, ya Tuhan. Kami percaya begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak keluarganya. Terima kasih untuk dan hikmat yang hanya ada daripadamu saja, ya Bapak. Dan kalau sebentar kami semua masing-masing sini akan beristirahat
di rumah kami atau dimanapun kami berada, kiranya Kau lindungi kami semua, Kau berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk persiapan pada malam hari ini. Doa ini semua kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.